Tidak semua mimpi adalah bunga tidur. Sebagian mimpi adalah peringatan. Jika suatu malam kamu terbangun dengan jantung berdebar, tubuh berkeringat dingin, dan bayangan sosok besar berwarna hijau masih tertinggal di benakmu, jangan langsung menganggapnya sebagai hal sepele. Karena di tanah Jawa kuno, mimpi seperti itu dipercaya sebagai tanda bahwa batas telah dilanggar. Dan penjaga batas itu telah memperhatikanmu. Di lereng sebuah gunung tua, terdapat hutan yang oleh warga setempat disebut Alas Wening. Hutan ini terlihat biasa bagi orang luar. Pohonnya rapat, jalurnya sempit, kabutnya tebal. Namun bagi warga sekitar, Alas Wening bukan sekadar hutan. Ia adalah wilayah perbatasan. Di sanalah, menurut kepercayaan leluhur, berdiri sebuah pintu tak kasat mata bernama Gerbang Sukma. Pintu yang memisahkan dunia manusia dan dunia makhluk tak terlihat. Gerbang ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki darah tertentu atau mereka yang telah dibuka matanya yang bisa merasakan keberadaannya. Dan penjaga gerbang itu bukan manusia, bukan pula makhluk biasa. Ia adalah raksasa hijau bermata satu, bertubuh sebesar bukit kecil dengan taring panjang dan tongkat raksasa, yang setiap hentakannya mampu membuat tanah bergetar. Berbeda dengan cerita rakyat yang menggambarkannya sebagai monster pemakan manusia, dalam mitos kuno, Buto Ijo adalah makhluk titipan para dewa. Tugasnya satu, menjaga keseimbangan, menahan agar roh-roh jahat, makhluk liar dari dimensi lain, dan energi gelap tidak masuk ke dunia manusia. Namun seperti penjaga lainnya, ia hanya akan bertindak ketika manusia melanggar batas. Awalnya, pelanggaran itu terasa sepele. Satu pohon keramat ditebang, satu sesajen diabaikan, satu ritual dilewati dengan alasan zaman sudah modern. Lalu keanehan kecil mulai muncul, mimpi-mimpi aneh, bayangan besar di sudut mata, anak-anak yang tiba-tiba berbicara sendiri, menatap ke arah hutan sambil berbisik. Yang hijau itu marah. Pada malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku mendengar langkah berat di kejauhan. Bukan langkah manusia, terlalu lambat, terlalu berat. Namun, semua itu masih bisa diabaikan sampai seseorang benar-benar melanggar batas paling terlarang. Namanya Wira. Ia adalah penebang kayu, orang yang tidak percaya mitos. Baginya, hutan hanyalah sumber rezeki, larangan hanyalah cerita orang tua. Suatu pagi, Wira menebang pohon tua di pinggir Alas Wening. Pohon yang sejak puluhan tahun tak pernah disentuh siapapun. Malamnya, Wira bermimpi. Ia berdiri sendirian di tengah kabut. Tanah bergetar perlahan, udara terasa panas, seolah napas raksasa mengelilinginya. Lalu terdengar suara hantaman tongkat ke tanah. Satu hentakan, jantungnya berdegup keras. Dua hentakan, kakinya gemetar. Tiga hentakan, sosok itu muncul. Buto Ijo. Matanya satu, besar, menyala,
Kulitnya hijau gelap seperti lumut basah. Suara napasnya berat, seperti gunung yang hidup. Dan suara itu berkata, "Kau menyentuh yang bukan milikmu." Wira terbangun sambil berteriak. Dadanya terasa panas, dan di kulitnya, sesaat sebelum menghilang, terlihat bekas cap tangan hijau. Sejak malam itu, hidup Wira perlahan runtuh. Usahanya bangkrut tanpa sebab jelas. Anaknya jatuh sakit, tak bisa disembuhkan secara medis. Istrinya menjerit setiap malam, mengaku melihat bayangan besar berdiri di sudut rumah. Dan mimpi itu datang setiap malam. Buto Ijo tidak menyerang, tidak membunuh. Ia hanya berdiri, menatap, menghitung. Akhirnya, Wira mendatangi dukun tua desa. Begitu mendengar cerita Wira, wajah sang dukun langsung pucat. "Kau sudah diperingatkan," katanya pelan. "dan peringatan itu kau abaikan." Dukun itu lalu mengungkap rahasia yang selama ini disimpan para leluhur. Buto Ijo bukan makhluk jahat. Ia adalah benteng terakhir. Setiap keserakahan manusia, pesugihan, perusakan tanah terlarang, pelanggaran adat, semuanya melemahkan gerbang sukma. Jika gerbang itu terbuka sepenuhnya, yang masuk bukan Buto Ijo. Yang masuk adalah makhluk-makhluk yang bahkan para dukun tak berani menyebut namanya. Karena itu, Buto Ijo mengambil harga, bukan nyawa secara langsung, tapi kewarasan, keberuntungan, atau jiwa seseorang secara perlahan. Dan saat dukun itu menatap Wira, ia berkata, "Jika kau ingin selamat, kau harus menghadapnya dan bersedia membayar apa yang ia minta." Malam ritual pun tiba. Di tengah alas wening, tepat di tanah gersang yang tak pernah ditumbuhi rumput, Wira berdiri sendirian. Kabut turun tebal, tanah bergetar. Langkah itu terdengar kembali. Buto Ijo muncul, lebih besar dari yang ada di mimpi. Namun kali ini ia tidak mengaum, tidak mengangkat tongkatnya. Ia menunduk, dan dengan suara dalam yang berat, ia berkata, "Manusia selalu lupa bahwa dunia ini bukan hanya milikmu." Pagi harinya, Wira ditemukan hidup. Namun sejak saat itu, ia bukan lagi orang yang sama. Matanya kosong, senyumnya hilang, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia berjalan ke pinggir hutan, berdiri diam menghadap alas wening, seolah sedang menjaga sesuatu. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi warga yang berani melanggar larangan. Dan hingga hari ini, para sesepuh percaya Buto Ijo masih ada, masih berkeliling, masih menjaga gerbang sukma. Dan jika suatu malam kamu bermimpi melihat raksasa hijau bermata satu berdiri diam di kejauhan, jangan panik. Mungkin ia tidak datang untuk menakutimu. Mungkin ia hanya memastikan kamu belum melewati batas yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia.